Keluarga memang sering kali diartikan banyak orang sebagai harta yang paling berharga. Namun kenyataan tak sesuai dengan harapan. Irwansyah harus menghadapi kenyataan pahit lantaran sang adik Hafiz Fatur justru membuat rumah dan sejumlah aset Irwansyah harus berakhir dengan penyitaan. Melihat begitu pelik cobaan yang dihadapi Irwansyah, sebagai adik ipar, Shirin Sungkar pun merasa prihatin dan dibuat tak percaya atas apa yang dilakukan Hafiz kepada Irwansyah. Lantas benarkah jika apa yang dihadapi Irwansyah ini di mata Shirin adalah sebuah cobaan dan juga ujian kehidupan? Ya aku sih support Kia sama Irwan. Mudah-mudahan mereka bisa apa ya? Bisa lebih hati-hati lagi, bisa diganti sama Allah apa yang udah kejadian sekarang. Insya Allah akan diganti lebih lah sama Allah ya. Namanya ujian kan kadang-kadang datang dari mana kan kita nggak tahu. Aku nggak bisa komentar banyak, pokoknya aku cuma berdoa dikasih yang terbaik lah buat Kia sama Irwan. Mudah-mudahan dikasih lebih lagi sama Allah, dikasih kesabaran, keikhlasan. Ya itu aja, dan masalahnya untuk mereka berdua segera selesai, karena kasihan kan, maksudnya gini, mereka itu kan juga kehilangan banyak, tapi mereka yang dikejar-kejar itu yang aku kasihan sama mereka gitu. Sedangkan yang harusnya bertanggung jawab entah di mana. Dan atas apa yang sedang dihadapi Irwansyah ini, kemarin kuasa hukum Irwansyah pun tampak menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Adakan konsultasi dengan penyidik terkait pelaporan yang dilayangkan Irwansyah terhadap Hafiz. Benarkah jika suami Saskia Sungkar ini membulatkan tekad untuk membawa kasusnya ini secara pidana dan juga perdata? Koordinasi dan konsultasi ini penting sekali, mengingat perkara yang berkaitan dengan penyitaan rumah ini ada dua upaya hukum yang sedang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, upaya hukum pidana yang saat ini sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dan yang kedua, berkaitan dengan upaya hukum perdata yang juga akan segera kami lakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Insya Allah dalam waktu dekat gugatan perdatanya segera kita daftarkan, begitu. Tak hanya perihal upaya hukum pidana dan perdata, hari ini Irwansyah rencananya akan menjawab panggilan Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Lantas benarkah jika Irwansyah turut mencurigai adanya oknum pegawai bank yang bermain atas kasus yang menimpanya? Dan seperti apa kesiapan Irwansyah jelang pemanggilan hari ini? Mas Irwan sangat siap ya. Kenapa sangat siap? Karena dia korban dan dia memang sama sekali tidak pernah mengikuti proses kredit yang dimaksud tersebut. Kemudian kemarin kita sudah lakukan berupa somasi dan pengaduan kepada OJK untuk ditelusuri siapa yang terlibat. Kalau ada oknum bank terlibat, ya kita minta juga diproses. Saya juga mau meluruskan berkaitan dengan rumah yang disita. Nah ini takutnya nanti jangan sampai beritanya kemana-mana. Rumah yang disita itu bukan rumah tinggal yang saat ini Mas Irwan dan Ibu Zaskia tempati. Rumah yang disita tersebut adalah rumah lain yang beralamat di Ciputat, hampir sekitar kurang lebih 5 miliar, karena tidak hanya rumah saja, juga ada unit, ada mobil juga ya. Seperti halnya Irwansyah yang harus menghadapi cobaan hidup, inilah pahitnya kenyataan hidup yang harus Weni Aryani jalani. Hadir di sidang gugatan terhadap Rezky Aditya di Pengadilan Negeri Tangerang, Weni rupanya tak patah arang untuk terus bisa memperjuangkan agar bisa melakukan tes DNA yang diyakininya sebagai titik terang dan bisa membuktikan jika putrinya itu adalah buah cintanya dengan Rezky Aditya. Sementara itu, di lain sisi, Rezky Aditya melalui kuasa hukumnya justru selalu menolak dengan dalih jika tes DNA itu tidaklah bisa dipaksakan. Bahkan, Weni pun dituding kekurangan bukti yang membuat posisinya semakin sulit dan tersudut. Lantas, apa yang membuat Weni dan kuasa hukumnya harus walk out dari persidangan?
Benarkah itu lantaran permohonan Weni untuk mengajukan sumpah pemutus juga ditolak oleh majelis hakim dengan alasan sudah cukup bukti? Jawaban tergugat atas saran dilakukan tes DNA. Bahwa atas saran yang disampaikan oleh Yang Mulia kemarin terkait dengan tes DNA, kami pikir adalah langsung jawaban ataupun yang bersangkutan secara in person datang. Akan tetapi fakta yang terjadi itu hanya sebatas dari kuasa hukum dan ditandatangani oleh kuasa hukum. Tersebut patut dicurigai apakah dalam ketidakmauan tersebut ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Kami mengikuti dari 164 HIR terkait dengan alat pembuktian, yang mana selain daripada alat bukti yang sudah kami sampaikan, ada alat bukti terakhir, yakni terkait sumpah yang kita lakukan. Kelanjutannya bagaimana untuk kesimpulannya? Biarkan aja bagaimana. Nanti tinggal saudara tidak akan melanjutkan. Kurang apa bukti? Satu-satunya bukti di kasus ini adalah tes DNA. Satu-satunya bukti di kasus ini adalah tes DNA. Intinya, ketika memang tergugat ini tidak mau melakukan tes DNA ataupun hanya sebatas menyatakan bahwa dirinya tidak ada hubungan sesuatu, kenapa harus takut? Nah, akan tetapi tergugat sampai sekarang tidak ada tangkisan ataupun bantahan adanya mengakui anak tersebut, sehingga ini bagi kami ini ada apa aslinya dalam saudara R ini sendiri. Untuk selanjutnya, karena kita ada di WO, kita mengikuti relas panggilan. Yang jelas sebelum ini kesimpulan, habis itu nanti putus. Nanti untuk waktunya dikabarkan oleh pihak pengadilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.